Selamat pagi pemirsa. Publik menunggu putusan hasil uji materi tentang sistem pemilu legislatif oleh Mahkamah Konstitusi dengan harap-harap cemas. Apalagi setelah sempat beredar informasi bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Yang mana jika benar ini adalah pertanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Meskipun masih menyimpan sederet kekurangan dan kelemahan, nyatanya demokrasi Indonesia berjalan maju. Tidak elok bila yang sudah berjalan maju itu malah dengan semena-mena dibawa mundur kembali ke era pra-demokrasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 2 Juni 2023 dengan tema Lompat Pagar Penjaga Konstitusi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon ke nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang yang dulu dengan abang yang sekarang berubah atau bagaimana, Bang? Tetap saja? Konsisten. Konsisten? Tidak berubah. Oh. Tidak seperti yang dicemaskan orang. Sistem pemilu ini? Tapi katanya begini, Bang. Janganlah terlalu a priori, janganlah terlalu khawatir. Bukan a priori. Apa itu, Bang? Ya, orang kan boleh juga Khawatir kan. Orang cemas. Ya. Malah panik. Itu dia. Sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Soliditas pendukung Anies tetap terjaga. Maksudnya sempat tidak solid atau sempat tidak terjaga, atau maksudnya apa berita ini, Bang Elman? Sebetulnya pendukung Anies tidak pernah tidak solid. Tidak pernah tidak solid. Ya, Berarti selalu solid. Ya? Yang tidak solid orang luar yang melihatnya. Oh. Jadi mungkin ada keinginan juga supaya tidak solid. Tidak solid. Itu keinginan dari luar. Oh, tapi kalau di dalam tetap solid. Setahu saya tetap solid, malah makin kokoh gitu ya. Makin bulat tekadnya. Iya. Tapi orang luar berusaha mencoba agar tidak solid, sehingga memang seolah-olah tidak solid. Yeah. Jadi ini sebenarnya pandangan dari orang yang tidak ingin soliditas Anies ini terpelihara gitu. Oke, itu mungkin juga bagian dari manuver politik begitu ya, Bang? Oh, so pasti. Oh, oke. Jadi kalau di dunia ada dunia intelijen, ada spionase, ada kontra spionase. Tapi biasanya tokoh yang bakal menang itu pasti diganggu gitu. Oh, oke. Karena kalau memang tidak punya potensi untuk menang, nggak dipandang. Tidak perlu diusahakan seperti begini. Masyarakat berpandangan EGP aja. Emang tapi karena ini penting, bahkan bisa dibayangkan sebuah kemenangan. Ini orang harus diganggu ini. Mungkin ya. Jadi pernyataan itu bisa jadi juga bagian dari usaha untuk bagian dari kegalauan. Oh, oke. Bagaimana kita menghadapi pemilu dengan tidak galau, nanti kita bicarakan lebih jauh di editorial ya, Bang Elman. Kita beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Ini di halaman 2 terkait dengan ekspor pasir laut. Greenpeace dan WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, tolak ekspor pasir laut. Ini artinya kan berarti semuanya jadi sama ya, Bang. Kecuali ya peraturan pemerintah yang baru itu. Bagaimana, Bang Elman? Ya, saya sih berpandangan kalau Greenpeace sama WALHI itu berpandangan seperti ini, tolak ekspor pasir laut. Menurut saya pemerintah harus mengulang pikir ya. Berarti jangan-jangan ada yang salah dalam PP yang baru ini. Peraturan pemerintah itu ya. Yang baru ini ya. Karena saya selalu berpandangan Greenpeace dan WALHI ini selama ini selalu berpandangan lurus. Kepentingannya bagaimana ekosistem ekologi tidak diganggu, lingkungan hidup tidak rusak. Itu jadi dia kepentingannya hanya itu aja. Dia tidak ada urusan dengan bisnis, tapi dia mau lingkungan hidup ini tidak rusak. Karena kalau lingkungan hidup rusak, manusia yang ada di sekitar itu akan rusak. Dia tidak mau itu. Itu sebabnya dia kalau ini tetap dipertahankan, maka mereka ini akan melakukan tuntutan gitu. Gugatan hukum. Di dalam berita ini dikatakan seperti itu. Tapi kan pemerintah mengatakan, Bang, bahwa ini akan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Yang dikeruk hanya sedimen atau pengendapan
supaya jalur laut untuk lalu lintas kapal itu tidak terganggu. Ini akan benar-benar dijaga. Bahkan kalau tidak salah ada, saya lupa, Menko Marves atau Menteri Kelautan yang mengatakan bahwa ini akan pakai GPS nih, teknologi canggih, untuk membuat supaya bukan pasir yang dikeruk, bukan pulau yang akan hilang, tapi justru itu akan bagus, juga meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara. Itu bagaimana? Ya, teorinya bagus. Teorinya bagus. Teorinya bagus. Saya yakin Greenpeace sama OALHI ini kenapa tidak setuju? Karena sudah ada preseden. Sudah pernah melihat sebelumnya? Sudah pernah melihat sebelumnya. Oh. Mereka selalu berpandangan apa ubahnya dengan yang sebelumnya. Okay. Jadi ini kan menurut saya peringatan yang harus kita maknai, yang harus kita coba. Kita ulang pikirlah. Dia tidak berpikir untuk dirinya kok. Kalau kemudian misalnya PP itu, katakanlah pemerintah mendengarkan suara masyarakat, PP-nya dicabut, bukan nanti pemerintah jadi kehilangan wibawa, Bang? Tidak perlu. Tidak perlu ada seperti itu. Karena kan gini, kan manusia ini kan tidak sempurna. Oke. Kan ada hilaf. Iya. Ya, jadi dan kita bisa mendengar itu ya. Kan apa salahnya kalau pemerintah minta maaf? Baik. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa terkait dengan ekspor pasir laut ini. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 3 di kolom pemilu 2024. KPU jangan lemahkan upaya anti korupsi. Wah, ini pasalnya apa lagi nih Bang Eman? Kok dikatakan di dalam berita ini KPU jangan lemahkan upaya anti korupsi? Memangnya KPU sedang menunjang korupsi atau seperti apa Bang Eman? Bukan, selama ini kan sejak tahun 2014 kan ada semacam kewajiban LPSDK. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Oh, jadi buat untuk apa tuh ya para peserta pemilu kan. Ini kan bagus. Supaya dari awal terdeteksi. Betul. Uang yang dikolek ini ada nggak berbau yang berasal dari dana hasil garongan gitu. Oh, garongan itu korupsi maksudnya. Korupsi gitu ya. Curian ya. Curian, hasil permalingan gitu kan. Gitu kan. Okay. Ini sebetulnya tujuannya. Jadi sebetulnya sesuatu yang baik. Apa salahnya kalau diteruskan? Walaupun dia bilang itu artinya kalau itu dicabut tidak melanggar katanya. Ya nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang sudah ada dan bagus kan ini kan pantas untuk dipertahankan. KPU mengatakan begini nih Bang, di dalam berita juga Idam Holik mengatakan laporan itu dihapus karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan juga karena waktu kampanye yang singkat akan mempersulit untuk membuat atau penyampaian LPSDK. Menurut Idam Holik, muatan informasinya sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye LADK dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye LPPDK. Nah, itu bagaimana Bang? Kan kalau kalau dia bilang untuk mempermudah, untuk persingkat kan, emangnya membuat laporan itu memang satu hari. Kan itu laporan itu sudah dimulai sejak dimulai. Dari awal ya. Dari awal. Diupdate begitu ada dana. Update. Jadi pas hari terakhir tinggal mengupdate terakhir total inilah hasil LPSDK saya. Ini laporan pemasukan, ini laporan keuangan. Asalnya dari sini. Harusnya dipertahankan saja. Harusnya dipertahankan. Baik, kita tunggu nanti langkah KPU berikutnya. Kita ke editorial pemirsa dan Bang Elman, lompat pagar penjaga konstitusi. Wah, ini lompat pagar itu biasanya asosiasinya adalah tindakan melanggar hukum tuh Bang. Maling biasanya yang lompat pagar. Maksudnya apa nih Bang, penjaga konstitusi MK disebut lompat pagar Bang? Iya, kan ini kan sebetulnya kan ini kan berawal dari uji materi kan. Sistem proporsional. Sistem pemilu. Oh, sistem pemilu. Dari terbuka menjadi proporsional tertutup kan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang tupoksi daripada MK, dia kan utamanya kan penjaga konstitusi kan, meluruskan kalau ada yang bengkok kan gitu. Kalau ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, itu dia yang tegaskan. Tegaskan ini. Oke. Nah, menyangkut tentang sistem pemilu ini, MK yang memutuskan ini. Tahun 2008. Oke. Itu 23 Desember 2008. MK memutuskan dari sistem proporsional terbuka, tertutup menjadi terbuka. Ini MK ini. Oke. Nah, sekarang ada yang melakukan uji materi, gugatan kan itu kan. Nggak apa-apa.
digugat tiap hari juga masalah, dan itu kewajiban MK menyidangkannya. Tetapi kan mestinya kan MK harus konsisten. Apa yang telah dia putuskan. Sekarang kita nggak tahu apa alasannya MK untuk membalikan ini. Mempertimbangkan untuk membalikan. Ini kan belum ada keputusan, ini asumsi kan. Jadi menurut saya sih sepanjang MK tetap konsisten pada tupoksinya, penjaga benteng terakhir konstitusi, sebetulnya nggak ada masalah. Baik. Tapi persoalannya kan yang saya katakan, Leo ya, hari ini rakyat Indonesia, partai politik cemas menantikan keputusan dari MK ini. Pertanyaannya, mengapa harus kita cemas? Berarti kan ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Walaupun sebetulnya kan kita kan nggak perlu mengkhawatirkan MK sebetulnya, kalau dia tetap konsisten sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Tapi ketika orang meragukan itu, kita mempertanyakan, ada apa nih? Kau jangan lompat pagar. Baik, kita akan bahas itu, Bang Elman Saragih, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 2 Juni 2023, lompat pagar penjaga konstitusi. Lompat pagar penjaga konstitusi. Saat ini, salah satu fokus perhatian publik dalam kaitan dengan pelaksanaan pemilu 2014 ialah putusan hasil uji materi atau judicial review tentang sistem pemilu legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem pemilu tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Publik betul-betul menunggu putusan tersebut dengan harap-harap cemas. Apalagi setelah sempat beredar informasi bahwa Majelis Hakim atau MK sudah memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup seperti tuntutan para penggugat. Menurut informasi tersebut, 6 hakim mengabulkan gugatan dan 3 lainnya dissenting opinion. Masyarakat cemas karena jika informasi itu benar, inilah pertanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia, meskipun masih menyimpan sederet kekurangan dan kelemahan, nyatanya berjalan maju. Sungguh tak elok bila yang sudah berjalan itu malah dengan semena-mena dibawa mundur. Bukankah kita tidak ingin bangsa ini balik lagi ke era prademokrasi? Karena itu, dalam penantian publik tersebut terselip pula harapan dan peringatan kepada MK agar memiliki sikap tahu diri sebelum mengeluarkan putusan dalam perkara sistem pemilu. Yang dimaksud tahu diri ialah mengerti di mana mereka harus menempatkan diri. Jangan suka melompat atau melangkah terlalu jauh hingga melampaui kewenangan mereka sendiri. Sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa pilihan sistem pemilu legislatif tidak diatur jelas dalam konstitusi. Aturan tersebut bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, kewenangan untuk memutuskan pilihan sistem pemilu ada pada pembentuk undang-undang, bukan pada MK. Lebih tegasnya, sejatinya MK tidak berhak mengubah sistem pemilu jika tak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebetulnya aneh kalau sang penjaga konstitusi malah mau memutus perkara-perkara praktis yang seharusnya bukan kewenangan mereka. Itu namanya kebablasan. Level MK semestinya ada di atas itu. Tugas mereka bukan mengevaluasi sistem pemilu, melainkan menjaga sekaligus memberi rambu-rambu ketika pembentuk undang-undang ingin mengevaluasi sistem tersebut. Selain itu, ketahuidirian MK hendaknya juga tergambar dari sikap konsistensi terhadap putusan yang pernah mereka ambil sebelumnya. Dalam hal sistem pemilu, sesungguhnya MK sendiri yang telah memilih jalan konstitusional dengan menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif di negeri ini. Itu termaktub dengan jelas dalam putusan MK nomor 22/PUU-20 Romawi-2008 pada 23 Desember 2008 lalu yang menyatakan dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan.
Lantas, dasar hukum apa lagi yang mau digunakan MK dalam pengambilan putusan untuk perkara yang sama kali ini? Apakah bisa MK mengubah putusan mereka sendiri di masa lalu? MK sekali lagi ialah benteng penjaga konstitusi. Mereka seharusnya punya martabat dan murwah yang sangat tinggi karena yang mereka jaga ialah fondasi yang menopang pilar-pilar bangunan negara ini. Taruhannya teramat besar bila MK dalam menjalankan tugasnya tidak tahu menempatkan diri. Kalau fondasinya lemah karena penjaganya selebor, perlahan tapi pasti pilar-pilar bangunannya akan runtuh. Begitu pula dengan perkara sistem pemilu. Jika MK dalam putusannya tetap ngeyel dengan secara eksplisit menentukan pilihan sistem pemilu yang bakal dipakai, bahkan mungkin seperti yang dirumorkan bahwa MK memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup, taruhannya sungguh tidak terbayangkan. MK tidak saja sedang mengebiri kedaulatan rakyat, tapi juga menggali kuburan demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Elman. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggrayani. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Theo, selamat pagi Bang Elman. Ya, Mbak Titi, kita memang masih menunggu keputusan MK soal sistem pemilu. Apakah tetap terbuka atau menjadi tertutup? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan diduga menjadi tertutup. Pertanyaannya Mbak Titi, kalau misalnya MK menerima gugatan itu dan akhirnya mengubah sistem proporsional yang selama ini terbuka menjadi tertutup, MK salah atau tidak di situ Mbak Titi? Ya, situasi pertanyaan misalnya kita masih menunggu sistem pemilu terbuka atau tertutup, itu sebenarnya juga sangat bertentangan dengan salah satu prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu kepastian hukum dan juga kepastian prosedur. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemilu yang demokratis itu kalau boleh disederhanakan, predictable procedure, unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti dari awal, tapi hasilnya tidak bisa dipastikan secara presisi karena kan dinamika kompetisi dan pemilu yang luber jurdil suara rakyat adalah rahasia. Nah, situasi hari ini itu jauh sekali dari harapan soal pemilu yang tadi. Prosedurnya terukur, kepastian hukumnya jelas. Ini yang kemudian kasihan para pelaku lapangan ya. Banyak sekali yang bertanya, jadi sistem kita apa? Saya selalu menjawab, ya sistem kita yang ada di Undang-Undang 7 2017. Sistem proporsional terbuka, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya masih optimis ya, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan mempertaruhkan proses pemilu yang sudah berlangsung dengan kemudian menyatakan hanya salah satu pilihan dari sistem pemilu yang konstitusional. Jadi saya masih berdasarkan fakta persidangan dan juga dinamika di dalam persidangan, keterangan para ahli, saya masih yakin bahwa Mahkamah akan menyatakan pilihan sistem pemilu itu adalah kewenangan hukum dari pembentuk undang-undang. Jadi kalau saya bahkan tidak bisa membayangkan ya, sistem itu diganti oleh Mahkamah Konstitusi di tengah proses yang sedang berlangsung. Oke. Mbak Titi, tapi kalau kita lihat putusan MK memang terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK, itu kan kemarin diubah akhirnya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kekhawatiran itu yang banyak orang melihat kepada putusan soal sistem pemilu itu yang sekarang sedang akan kita tunggu hasilnya. Itu bagaimana kira-kira Mbak Titi? Iya, memang ada kontroversi ya terkait dengan putusan masa jabatan, terutama itu berkaitan dengan durasi yang sifatnya sangat operasional. Walaupun beberapa pihak menyatakan, ya kalau mau dicari-cari argumennya tetap ada, tapi ada konteks yang sangat berbeda antara masa jabatan MK dengan sistem pemilu. Kalau dalam sistem pemilu itu dia melibatkan satu konstruksi besar bangunan pemilu yang saling terhubung satu sama lain. Jadi sistem pemilu itu variabelnya ada banyak.
lalu dia dioperasionalisasi oleh manajemen pemilu, oleh aktor-aktor pemilu. Ada penyelenggara, ada pemilih, ada peserta, kontestan begitu ya. Dan juga ada proses penegakan hukum yang memastikan tujuan pemilu itu tercapai. Nah, semua itu sudah bergerak bekerja sejak tahapan pertama dimulai 14 Juni 2022, lalu peserta pemilu legislatif partai politik ditetapkan 14 Desember 2022 dalam konsep sistem pemilu bangunan besar yang namanya sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi kalau kemudian dia kalau bicara KPK ya, walaupun dampaknya secara kelembagaan, keanggotaan dan masa depan penegakan korupsi juga tidak bisa dilepaskan, tetapi ini ada bangunan demokrasi elektoral yang bisa kemudian pengaruhnya itu bukan hanya pada teknis, tetapi juga substansi kompetisinya itu sendiri begitu. Dan secara prinsipil tadi ini jelas-jelas menjadi gangguan terhadap prinsip yang sangat dibutuhkan dari suatu proses pemilu, yaitu kepastian hukum dan juga kepastian prosedur begitu. Oke, Mbak Titi terakhir Mbak, kalau nanti ternyata MK putuskan bahwa sistem pemilunya menjadi proporsional tertutup, apa artinya itu Mbak? Ya, saya kira itu jelas menggambarkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi ya. Karena dalam banyak putusan, hampir semua putusan soal variabel sistem, MK mengatakan variabel sistem itu adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Misal soal keserentakan pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, bahkan untuk sesuatu yang sudah terang benderang di konstitusi kita. Sulit untuk tidak menganggap bahwa ada faktor politik di balik itu. Meskipun sebagai praktisi pemilu dan hukum, saya menghormati kemandirian dan kemerdekaan Mahkamah Konstitusi. Justru dengan penghormatan itu, saya meyakini Mahkamah akan betul berpegangan pada nilai-nilai konstitusi dan fakta persidangan yang sulit untuk membuat misalnya Mahkamah menyatakan bahwa ada sistem yang konstitusional, ada sistem yang inkonstitusional, karena konstitusi kita sendiri tidak bicara itu dan memberikan ruang itu pada pembentuk undang-undang. Oke, kita pegang harapan ini bersama supaya kemudian sistem pemilu yang sedang berjalan tidak juga terganggu. Mbak Titi Anggraeni, Dewan Pembina Perludem, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Bang Eman, ketika kita menunggu kan pilihannya dua, tetap terbuka atau kemudian berubah menjadi tertutup. Mbak Titi sudah mengatakan keyakinannya bahwa melihat MK selama ini akan memutuskan terbuka. Tapi kalau kemudian nanti ternyata keputusannya tertutup, bagaimana Bang? Ya, kalau tertutup kita bisa katakan MK mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Langkah mundur. Begini Leo ya. Demokrasi itu akan terlihat dari fakta. Partisipasi publik pada pemilu 2019 itu sekitar berapa? 81%. Oh, dari yang boleh memilih 81% memilih. Jadi dari 199 juta yang memilih 158 juta. Nah, bandingkan dengan 2009 ya kan? 2009 itu partisipasi pemilu itu 70,9%. Jadi meningkat ya ketika terbuka. Nah, ketika angka itu meningkat, berarti kan masyarakat kan menganggap sistem terbuka ini kan lebih baik, lebih bagus, dan dia merasa aspirasi dia terwakili. Dan itu kan itu yang namanya pesta demokrasi. Nah, ketika masyarakat riang dan gembira menyambut sistem proporsional terbuka, lalu tertutup, berarti kan ada yang salah. Yang salah siapa? Yang mengatur regulasinya. Walaupun yang mengatur regulasinya kan pembentuk undang-undang. Tapi kali ini yang mengatur regulasinya seperti MK gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi selepas jeda. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Eman kita akan mencoba mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda Pak. Kami masyarakat kecil yang di pelosok ini terima kasih sebetul dengan Metro TV yang telah memberikan topik-topik yang menarik untuk dibahas tentang situasi politik saat ini. Jadi tentang lompat pagarnya MK, ini kan baru hoax, kita belum tahu apa kejadiannya. Kalau kita menilai aturannya antara pemilu elektronik tertutup dan terbuka. Kalau terbuka, yakinlah bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi. Karena mereka diberi uang jalan. Karena kita sadar betul, pemilih kita ini masih banyak yang transaksional. Saya di kampung saya, di kota kecil Curup ini, banyak yang ngomong kalau nggak ada duitnya lebih baik saya ke kebun daripada pergi milih, kan gitu. Berarti partisipasi, dalam hal partisipasi pasti akan tinggi. Kedua, kalau pemilihan terbuka, itu banyak kesempatan bagi yang muda-muda untuk maju. Itu yang pertama. Tapi kalau tertutup ini partisipasi tentang pemilih, saya yakin akan turun drastis. Kedua, ada seleksi alam di yang tertutup. Kenapa? Mereka yang terpilih itu pasti orang-orang yang sudah berkualitas karena pasti sudah malang melintang di dunia politik dan duduk di jajaran pengurus partai. Ini orang-orang yang terseleksi alam. Terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Bung Leo, selamat pagi. Bung Eman Saragi, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Silakan Pak John. Ya. Jadi lompat pagar penjaga konstitusi. Jadi memang ini memang dibahas di seluruh pelosok Indonesia. Karena saya pantau di Kepri aja, di kedai kopi ini aja yang dibahas orang, karena interaktif masyarakat di Kepri kan banyaknya di kedai kopi, ya, di kafe-kafe. Jadi begini, tingkat peduli masyarakat dengan berpolitik ini sudah tinggi sebenarnya, sudah tinggi dengan terbuka sistem yang sudah dijalankan 3 kali pemilu ini kan, terbuka ya, personal terbuka. Ini sekarang muncul nih. Di ujung-ujung jalan muncul ini yang ditunggu-tunggu nih, yang ditunggu ini. Gugatan ini, entah siapa yang menggugat, entah betul ada yang gugat, entah enggak, ya. Tapi ini Bung Leo, Bung Eman, ini kemunduran. Kalau MK memutuskan ini personal tutup, ini bukan kurang lagi ini semua partai yang udah menyusun, ya, komisi calegnya, semua partai sampai dari pusat ke daerah, caleg anggota dewan kabupaten kotanya, ini akan amburadul kembali. Akan berdampak ini kepada calegnya ya. Akan ada kegaduhan. Jadi ada apa ini? Mbok ya, diminta kepada yang di MK itu ya pakailah. Saya mengharapkan betul kepada Saldi Eksa itu yang orang kampung kita itu, dari Sumatera itu. Kita harapkan MK untuk memutuskan dengan bijak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Elman. Selamat pagi, silakan Bu Ipung. Luar biasa, negeri ini memang negeri dongeng kalau saya bilang. Wah, kenapa Bu?
Karena begini Bang, 32 tahun kita udah dibungkam dengan memakai proporsional tertutup. Kita nggak tahu kita tuh mau diangkat siapa. Pasti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang notabene adalah orang terdekatnya partai. Nah kalau sekarang sudah kita merasakan bagaimana demokrasi dibuka, kita bisa bersuara, kita bisa memilih secara langsung wakil-wakil kita. Oh kok sekarang MK akan memutuskan misalnya promes tertutup. Saya jadi heran, jangan-jangan pemecatan Aswanto ada hubungannya dengan ini. Diterimanya KPK diperpanjang ada hubungannya dengan ini. Jadi dia bukan lagi menjadi Mahkamah Konstitusi, tapi dia menjadi wakilnya penguasa. Mohon maaf ya, jangan sampai di sini Presiden Joko Widodo juga ambil-andil sama Ketua KPU. Terima kasih Bang. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau pemirsa kita jadikan sebagai sampel Bang. Masyarakat tidak mau kehilangan kesempatan untuk memilih orangnya yang akan mewakili dirinya. Tapi kalau kemudian penjaga konstitusi MK ternyata benar-benar melompati pagar seperti judul editorial pagi ini, bagaimana itu Bang? Ya, kalau akal sehat sebetulnya Leo, meyakinkan saya, MK tidak akan mengubah sistem pemilu. Sistem pemilu ini. Akal sehat ya. Jadi gugatan itu tidak diterima? Gugatan itu pasti tidak diterima. Itu akal sehat. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan mengapa terbuka? Ya. Karena inilah kesempatan masyarakat untuk memastikan, menentukan siapa yang mewakili dia di DPR. Orangnya ya? Orangnya. Bukan partainya? Bukan partainya. Karena kan yang di DPR itu kan bukan partai. Orangnya? Ya, orang, negarawan. Negarawan itu bukan partai politik. Partai politik itu wadah. Iya. Tapi di dalam partai politik itu ada sejumlah negarawan-negarawan. Nah, untuk menjadi negarawan itu harus melalui seleksi pemilihan umum. Siapa yang menentukan itu? Rakyat yang punya kedaulatan. Langsung gitu. Jadi dia tidak memilih partai, tapi dia memilih siapa. Lepas partainya apa. Nah ini kan kalau rakyat dia tidak peduli Leo itu partai apa. Saya mau Leo duduk di DPR. Kenapa? Leo itu orang pintar, orang cerdas, orang jujur dan tidak pernah korupsi. Selama ini melihat kiprah orang ini. Persis, dan orang ini pasti membela kepentingan kita di sini. Nah itulah dasarnya mengapa orang mau memilih. Ya kalau orang mengatakan memang itu ada saweran apa, itu kan kita nggak setuju. Tapi itu kan bagian daripada proses. Untuk membersihkan. Untuk membersihkan apa. Jadi satu saat nanti uang itu tidak akan ada lagi. Saya pastikan mungkin 20 tahun yang akan datang orang lucu kalau ada saweran. Orang lucu mendengarkan kalau ada serangan pajar. Itu lucu. Apa ini? Karena masyarakat pemilih mungkin pada saat itu sudah tidak bisa lagi diserang. Leo, 20 tahun yang akan datang. Generasi yang akan 20 tahun yang akan datang akan tertawa terbahak ketika dia membaca ternyata di Indonesia ini pernah ada kelolosan seorang anggota dewan atau jadi bupati, gubernur, wali kota, bahkan juga mungkin presiden karena uang. Karena uang itu. Dia tertawa terbahak. Karena pada saat itu tidak ada itu. Jadi kalau ada kecurigaan, kekhawatiran, itu proses. Kalau ada kecurigaan bahwa terbuka ini adalah menonjolkan apa? Menyuburkan pamer. Ketuk apa? Karena dia memang katakan popularitas. Ya itu proses. Tapi kan orang yang populer kan tidak serta-merta menjadi populer. Berarti kan ada kelebihan. Ada kelebihan, ada usaha, ada kerja yang dibangun. Betul. Yang dinilai oleh masyarakat pemilih. Itu sebabnya masyarakat gelisah. Hai MK. Orang nggak percaya dengan kasus ini. Mungkin orang menganggap itu hoak aja. Tapi seandainya hoak itu terjadi, alangkah masyarakat ini betul-betul, tega banget ini MK gitu. Anda bisa bayangin loh, sampai 8 fraksi di DPR itu merasa perlu. Kemarin untuk membuat pernyataan. Kembali itu sebetulnya. Itu kan sebetulnya kan apa sih? Bahkan mereka mengancam loh. MK kalau macam-macam kita juga bisa mencabut kewenangan kau. Ini juga tidak bagus. Saya ingatkan DPR jangan mengancam.
Kita ini bukan negara ancam mengancam. Kita negara saling percaya Saling seharusnya. percaya. Bukan saling Tapi ancam. mungkin ini karena amarah. Sebetulnya amarah ini juga tidak berdasar. Yeah. Karena katanya tidak ada itu kan. Yeah, Nah, yeah. kita percayalah pernyataan pimpinan MK tidak ada yang bocor. Putusan belum ada. Tidak ada tuh 63. Tidak ada 63, tidak ada 36, ya, tidak ada 90 kan gitu kan. Tidak ada itu. Nah, Iya. harapan kita MK tetap tegak lurus. Penjaga konstitusi, dia adalah benteng terakhir. Yeah. Tapi bukan untuk mengubah perannya pembuat undang-undang. Nah, ini. Makanya tadi kita bilang kan ini kalau dia menjadi pembuat undang-undang, Yeah. maka dia lompat pagar. Iya. Lompat pagar dari tupoksinya. Jadi ini yang membuat, makanya sebetulnya harapan saya sih Iya. MK ini harus mawas diri, waspada dan berenung. Mengapa ya rakyat sekarang kok gelisah terhadap kami ini gitu kan? Karena yang tadi sudah saya sempat sebut juga Bang, putusan terakhir soal pimpinan KPK. Itu kan akhirnya MK terlibat mengubah yang dari 4 tahun jadi 5 tahun. Berdasarkan itu kemudian orang jadi khawatir sekarang bahwa proporsional terbuka yang sekarang digugat nanti akan diubah juga jadi tertutup. Itu loh Bang. Dan tidak masuk akal sebetulnya. Pada saat KPK orang-orangnya tidak berprestasi, Tidak ada alasan prestasinya begitu begini, ya. orang marah, orang malu melihat KPK sekarang, tapi justru diperpanjang. Tambahin 1 tahun. Apalagi si Gufron kan mau menyangkut dirinya kan, Umurnya seumur. ya, agar bisa nyalon Agar lagi. bisa nyalonkan. Ini kan lucu, Iya. hanya untuk meloloskan kepentingan seseorang, Iya. maka 270 juta orang Iya. harus berkorban untuk dia gitu. Nah, berdasarkan kasus itu loh Bang, Nah, berdasarkan putusan itu kemudian masyarakat jadi khawatir betul ini Bang. Bisa juga itu loh. Saya juga tidak memastikan pasti dipertahankan Terbuka. Saya kan menggunakan akal sehat. Oh, Akal sehat saya mengatakan, dan saya berharap ya. ke-9 anggota hakim konstitusi. konstitusi itu kan masih memiliki akal sehat. Kalau akal sehat yang dia pakai, maka dia tidak akan pernah mengubah putusannya. Ya. Ketika 23 Desember 2008 MK memutuskan sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Yeah. Itulah sistem pemilu yang kita pakai mulai 2009. Yeah. Nah dulu kan dia punya alasan. Mengapa mengubah dari tertutup ke terbuka? Apa tidak mungkin Bang berubah putusan MK itu karena yang memutus tahun 2008 orangnya di MK itu berbeda dengan hakim yang ada di MK sekarang? Orang pasti berbeda. Kan tidak selamanya Akan berganti ya orangnya. Tidak akan selamanya dia hakim MK kan berganti. Tapi prinsip-prinsip dasar MK adalah sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi itu nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kecuali MK sekarang mengubahnya. Oke. Agak tahu saya. Kayak gitu. Tapi dasarnya apa begitu ya? Prinsip dasarnya Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng terakhir penjaga konstitusi. Itu harus diingat itu. Bukan untuk membentuk undang-undang. Makanya disebutkan kebijakan terbuka. Kan gitu. Open legal policy. Open legal policy kan. Kebijakan hukum terbuka. Kebijakan hukum terbuka kan. Dan pagi ini pun mengapa editorial ini berulang kali kita suarakan ini karena kecemasan kita juga. Kita juga khawatir. Maka kita ingatkan lagi, hai MK, ingat posisimu adalah benteng terakhir loh. Benteng terakhir, nggak ada lagi benteng yang lain. Benteng terakhirnya kalau dia main-main, rusaklah Republik ini. Bang, kalau berandai-andai ya, ini kan MK ini tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan para pihak yang terlibat. Ketika diputuskan oleh MK, itu final dan mengikat, final and binding. Kalau kemudian diputuskan bahwa misalnya, oke, kita akan ubah menjadi sistem proporsional tertutup. Itu kan langsung berlaku saat diucapkan itu juga Bang. Sehingga akhirnya pemilu 2024 yang sudah berjalan prosesnya akan berubah di tengah jalan sistem proporsionalnya menjadi tertutup. Itu kira-kira bagaimana Bang? Ya pasti gaduh. Gaduh ya? Gaduh pertama, mungkin hampir 90% atau 80% para caleg ini akan mundur.
Karena dia berada di nomor besar. Nomor sepatu yang Nomor suka sepatu disebut gitu kan. di 30-an. Ya, ada yang di 10-an, 10. gitu kan. Oke. Maksimal kan Iya, nomor iya. 10 kan, Iya, iya. nomor 10. Iya. Ya, nomor 10, nomor Oke. 8. Jadi mungkin mulai nomor 2 udah mulai khawatir dia. 3 ke atas itu Udahlah. sudah Jadi tidak ada harapan. ini kan langkah mundur. Oke. Bagaimana kalau sampai mereka mundur? Ini kan mencederai demokrasi. Iya sih. Maka itu mestinya jauh-jauh hari. Kalau misalnya sekarang diputuskan, nanti DPR hasil pemilihan 2024, dugaan saya, perkiraan saya, pasti akan mengamandemen lagi tuh. Oh. Untuk 2029. Oke. Jadi itulah nanti kegiatan kita. Iya. Datang MK, ubah lagi, Iya. amandemen lagi. Iya. Masa itu aja pekerjaan kita? Bagaimana negara ini bisa maju? Mestinya MK berpikir ke depan. Iya. Bagaimana menjaga konstitusi ini kan? Baik. Kan itu kan enak. Jadi Baik. tidak usah mengada-ada dari tupoksinya. Oke, Gitu. kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tentunya Mahkamah Konstitusi melihat persyaratan menjadi hakim konstitusi itu kan sangat berat ya. Pengalaman kerjanya, visinya, kita percaya betul hakim konstitusi adalah orang-orang yang sudah jadi negarawan, tidak lagi terikat kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi kembali Bang, pesan kita kepada para hakim konstitusi terkait dengan sistem pemilu ini seperti apa Bang? Ya, kalau saya kebetulan sangat mengenal ke-9 hakim konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi ini. Semuanya negarawan. Semuanya memandang kepentingan negara di atas segala-galanya. Di atas segalanya. Segala-galanya. Mau ada hubungan kekerabatan, mau hubungan kakak adik, mau hubungan satu kampung. Atau pengusung pada saat proses menjadi hakim. Mereka akan mengabaikan itu. Karena dia akan tegak lurus. Dia tahu posisi dia, hanya 9 hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia ini. Jadi ke-9 orang inilah diberikan kepercayaan yang sepenuhnya untuk menjaga konstitusi ini. Yang lain enggak. Menjaga kehidupan 270-an juta orang yang lain. Nah, jadi konstitusi negara ini, mereka lah penjaga utamanya. Kita semua adalah penjaga konstitusi. Tapi benteng terakhir, lembaga yang formal, pemutus ini, ke-9 orang ini. Itu sebabnya mereka pasti tidak akan menggadaikan kenegarawanannya untuk kepentingannya si Leo. Untuk kepentingan saya. Dia akan mengabaikan semua itu. Itulah mengapa saya katakan akal sehat saya, dia akan tetap memutuskan sistem proporsional terbuka. Kalau dia memutuskan yang berbeda, saya pun nggak tahu lagi bagaimana ini. Kok bisa begini? Dulu alasannya apa? Tahun 2008. Kan alasannya supaya untuk menumbuhkan demokrasi, partisipasi publik, untuk memberikan semacam keleluasaan untuk masyarakat untuk memilih siapa wakilnya. Kan itu kan dasarnya dulu kan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan sampai kapanpun. Situasi tidak berubah. Nah sekarang kalau dia tertutup, apa alasannya gitu kan? Maka tadi saya katakan partisipasi publik makin hari makin bagus, 81%. Kecuali partisipasi publik dalam pemilu itu merosot menjadi 50%. Itu alasan kuat untuk mengubah. Kalau ini kan tidak. Malah kita harapkan 2024 ini partisipasi publik naik menjadi 90%. Nah itulah sebetulnya pertumbuhan demokrasi. Tidak kemunduran, tapi meningkat. Jadi sekali lagi kita mohon Mahkamah Konstitusi, gunakan akal sehatmu, akal sehat kenegarawananmu. Baik. Kita percaya Mahkamah Konstitusi akan benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan kita tunggu saja keputusan. Benteng terakhir penjaga konstitusi. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi sekali lagi adalah benteng, penjaga konstitusi. Seharusnya punya martabat, muruah yang sangat tinggi. Karena yang MK jaga adalah fondasi yang menopang pilar-pilar bangunan negara ini. Jika MK dalam putusannya tetap ngeyel dengan secara eksplisit menentukan pilihan sistem pemilu yang bakal dipakai, bahkan mungkin seperti yang dirumorkan, bahwa MK memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup, taruhannya sungguh tidak terbayangkan. MK tidak saja sedang mengebiri kedaulatan rakyat, namun juga sedang menggali kuburan demokrasi. Kita percaya MK adalah penjaga konstitusi dan mereka adalah negarawan. Kita berterima kasih, saya berterima kasih pemirsa Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.